Wah, lagi ngapain tuh, Pak? Lagi Ini pupuk ya? enggak, ini lagi ngasih umpan ikan. Loh, ini ada ikannya, tapi kan ada padi itu, Pak. Iya, ini namanya sistem minapadi. Oh, apa Jadi itu? kita membudidayakan tanaman padi sekaligus Mm-mm. memelihara ikan di sini. Jadi kita Oh, punya dapat manfaat dua, nanti bisa panen padi dan juga bisa panen ikan. Seperti itu. oh. Wah, menarik ya, Pak. Prinsip, simak yuk obrolan kami. Mari, Pak. Ya, ya, kita ke saung saja, Mbak. Yuk. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Apa sih itu minapadi sebenarnya? Jadi minapadi ini merupakan suatu teknik budidaya yang memadukan dua komoditas. Itu di sini tanaman padi dan ikan. Nah, kita membudidayakan sistem ini pada satu waktu dan tempat yang sama. Dan nanti akhirnya kita juga bisa memanen dua komoditas itu secara bersamaan. Jadi kita bisa panen padi, kemudian bisa memanen ikan. Itu juga bertujuan agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Seperti itu. Terus keuntungan yang didapatkan itu apa ya, Pak? Keuntungan dari sistem minapadi ini, kita akan mendapatkan dua manfaat karena kedua komunitas ini akan bersimbiosis ya, bersimbiosis yang saling menguntungkan. Nah, di mana nanti tanaman padi itu akan mendapatkan manfaat dari ikan ini ya, yang nantinya itu kan akan mengeluarkan kotoran. Iya. Kotoran ikan ini dan sisa-sisa pakan ikan yang kita berikan itu akan berproses menjadi pupuk atau nutrisi bagi tanaman padi. Kemudian di samping itu manfaat dari sisi ikannya juga dia mendapat pakan juga di situ. Karena kondisi lingkungan di ekosistem padi minapadi ini juga menyediakan itu. Jadi nanti ada gulma, rumput-rumput kecil itu bisa dimakan untuk ikannya. Kemudian juga hama-hama yang berada di dekat permukaan air itu juga bisa sebagai pakan ikan. Simbiosis Simbiosis. Nah, kemudian juga dari sisi pengendalian hama itu juga akan terkendali dengan ikan itu mampu untuk memakan hama tadi, sehingga serangan hama terhadap tanaman padi itu akan berkurang. Jadi seperti itu. Jadi sangat menguntungkan dari ekosistem yang terbentuk seperti itu. Terus kalau untuk jenis padi yang digunakan itu ada kriteria khususnya nggak gitu? Iya, menarik ya Mbak Sandy ya, budidaya minapadi organik. Jadi yang kita butuhkan tanaman padinya yang memiliki takaran yang kokoh, yang bisa tegak. Kan sebenarnya padi tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air pada prinsipnya. Tapi ketika kita melakukan budidaya minapadi ini, air harus lebih tinggi dari padi sawah biasanya gitu ya Pak Nata ya. Agak lebih tergenang Agak seperti lebih itu. tergenang. Nah, jadi yang kita perlukan, kita perhatikan, kita pilih padi yang tahan genangan tadi, terus yang kokoh, tentunya produksinya tinggi. Kita pilih yang produksinya tinggi, kan banyak yang Mbak ya, banyak benih padi yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dari segi rasa, kita butuh yang pulen atau yang perah gitu kan. Terserah yang memiliki lahan ya. Terus kalau seandainya lagi yang bisa diupayakan dengan menggunakan jenis padi impara Mbak Sandy. Apa itu, Bu? Impara itu kan inhibrida padi rawa. Jadi tanaman padi yang bisa ditanam di lahan rawa gitu, di lahan rawa. Dengan kondisi yang tergenang ya, jadi dengan kondisi yang tergenang di lahan rawa, dia memungkinkan untuk kita lebih adaptif ya, lebih adaptif dan lebih kuat biasanya dia. Takarannya lebih dalam. Ya, lebih dalam. Nah, itu impara, pada prinsipnya impara yang bisa sebaiknya kita gunakan. Terus kalau misalnya kita mau melakukan budidaya minapadi ini, apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara pengelolaannya itu sendiri? Ya tentunya kita harus memilih juga ya daerah-daerah yang memang potensial untuk pengembangan minapadi ini. Jadi syarat pertama itu yang pasti ini Bu ya, air. Jadi irigasinya itu harus ada sepanjang tahun, karena kita membutuhkan air ini untuk untuk padinya dan terutama untuk ikannya sebenarnya. Maka dari itu kriteria lahan
yang mencukupi air penting. Mungkin kalau di Bengkulu ini yang paling memungkinkan itu Kabupaten Lebong. Iya. Ya, Debit airnya cukup deras cukup untuk sepanjang tahun. Ini sangat memungkinkan. Kemudian mungkin daerah Seluma, mungkin ya, daerah Seluma Selatan itu juga irigasinya bagus. Mungkin itu yang pertama harus kita lihat dari sisi irigasi atau airnya, ketersediaan air. Ada lagi nggak kira-kira selain irigasi airnya itu yang perlu kan yang kita iya. perlukan. Untuk pengelolaan lahan mungkin ya Pak Nata ya. Ya. Kalau di pengelolaan lahan di Minapadi ini kita harus membuat caren istilahnya. Tapi kalau mungkin bisa kita sebutkan sebagai siring mungkin ya. Ya, boleh siring. Apa itu caren itu? Dalam satu lahan itu kita bikin siringnya Mbak di pinggir misalnya kan. Terus ada nanti variasinya diagonal. Nanti Pak Nata sih yang Patung banyak jelasin. kebutuhan ya berarti. Iya. Kalau di display di BSIP Bengkulu kita juga ada ya display Minapadi. Itu Miniatur siringnya, istilahnya, miniatur. Kita ada siringnya kan ya? Ya, tapi yang kita ini memang agak lebih lebar ya. Lebih lebar untuk yang bagian pinggirnya itu. Kemudian kalau sistemnya kita pakai yang sistem jalur. Jadi setiap beberapa jalur itu kita buat caren yang memang untuk mobilitas ikannya. Jadi ikannya lebih bahagia kan di situ. Ya lebih leluasa lah untuk berenang. Lumayan airnya lebih dalam gitu. Ya, dan dia biar bisa makan gulma itu, ya biar tersebarnya lebih banyak seperti itu. Kalau caren ini ukuran standar ya, standar ukuran kalau kita di petani itu antara 40 sampai 45 cm dari pinggir pematang. Kalau kita membuat caren yang sistem keliling ya, sistem keliling. Nah, untuk dalamnya itu 40 cm juga, 40 cm yang nanti berfungsi tempat kita ikannya berlindung kalau airnya berkurang, kemudian kalau kita panen itu mempermudah. Jadi pasti dia ngumpul di caren itu seperti itu. Masih ada tempat. Ya, ngumpul kan. Nanti kalau kita keringkan dia ngumpul di situ, lebih gampang untuk kita memanen seperti itu. Terus untuk ikannya sendiri itu penaburannya pada saat kapan itu Pak kira-kira? Kalau untuk ikan tentunya kita nanam padi dulu nih. Nanam padi dulu sekitar 2 minggu. 2 minggu kan dia udah tahan untuk kita rendam. Maksudnya debit airnya akan kita tambah. Nah, baru kita tapi sebelumnya gini ya. Tapi sebelumnya airnya itu udah kita isi seminggu sebelumnya. Misalnya tanaman umur 2 minggu, tapi seminggunya itu biar kondisi air itu nanti adaptasi ikan itu akan lebih cepat, karena nanti kalau kita langsung masuk air itu adaptasinya akan kurang, mungkin nanti bisa ada mati ikannya seperti itu. Jadi kalau untuk ikan tadi 2 minggu sesudah tanam, kemudian kalau ukuran ikannya itu tergantung maksudnya kita mau apa nih, mau kita apa? memanen untuk konsumsi atau untuk benih ikan atau bibit ikan. Nah, kalau kita memang untuk konsumsi, paling tidak minimal kalau ukuran benih nila misalnya, ikan nila itu sekitar 12 cm, yang ukuran 12 cm. 3 jari mungkin ya? Ya, sekitar 3 jarian itu. Nah, kemudian kalau untuk bibit ya bisa memang yang dari kecil. Nanti panennya panen bibit. Panen bibit yang 12 cm palingan. Nah, waktu kita cuma 3 bulan ya, 3 bulan dari mulai nanam sampai usia panen, seperti itu. Terus yang terakhir, kapan kita bisa panen ikannya itu Pak? Nah itu tadi, kalau panen ini suatu yang membahagiakan kan? Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi sebaiknya sebelum kita panen, sebelum panen padi maksudnya, padi kan kita harus mengeringkan lahan. Nah maka caren tadi fungsinya itu untuk agar ikan tadi bisa berkumpul di situ mudah, karena kita harus mengeringkan tanaman padinya agar pemasakan bulir itu lebih cepat. Kalau tergenang terus nanti lama itunya tertunda masaknya itu. Lama panennya. Ya makin lama panen padinya kalau terendam terus. Jadi memang harus kita mulai mengurangi airnya ketika kita udah mulai
mulai menjelang panen ikan. Tapi kan bisa aja kan Pak Nata ya, nanti kita panennya nanti setelah kita panen padi. Bisa ya kan? juga Karena sebenarnya. Mereka masih ada space untuk hidup. Bisa juga. Ikannya maksudnya kan masih ada tempat untuk berlindung. Masih bisa itu. Jadi Kita. nggak harus padi panen, ikan juga panen, nggak harus seperti Iya. itu ya berarti. Ya, intinya kita mengkombinasikan ini dalam satu waktu, jadi hemat waktu kan, artinya sambilan lah petani Ya. juga padinya kan tumbuh terus nih, ikannya kan juga berkembang sendiri atau bisa membesar sendiri kan, jadi manfaat itu yang kita dapatkan dari sistem Mina Padi ini, ya seperti itu ya. Nah, itu tadi Frenzy penjelasan sekilas mengenai budidaya Mina Padi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.